bahwa yang namanya indera keenam, ini harus digarisbawahi nih, tanpa disadari seseorang telah memiliki yang namanya basic atau dasar dari indera keenam. Six sense. Bahasa keren ya gitu. Bisa nggak dipelajari nih perempuan-perempuan yang mempertajam mata batin? Oh, gampang. Gampang gitu. Gampang sekali, kalau menurut saya lebih gampang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel kami, di channel Segenap Official. Masih bersama kami dengan saya Irul, dan di samping saya masih ada Dr. Hasim Haq. Apa kabar Dr. Hasim? Alhamdulillah, baik. Oh iya dok, untuk kali ini kita udah punya sebutan nih untuk para subscriber kita nih. Mantap. Dok nih. Apa dok kira-kira tadi sebutannya? Sobat Segenap. Nah itu teman-teman, jadi sekarang nih Sobat Segenap nih nama sebutan untuk subscriber kita. Dan untuk kali ini kami berdua agak santai nih sambil ngopi-ngopi, terus ada Asbak di tengah juga ya kan. Jadi agar terlihat lebih santai gitu. Omongan santai tapi mengedukasi. Nah itu tujuannya, kita ngobrolnya santai tapi ada edukasinya gitu. Nah untuk video kali ini kami akan membahas tentang apa sih itu indera keenam yang nanti akan disampaikan langsung oleh Dr. Hasim. Jadi ini pertanyaan pertama aneh nih dok, apa sih itu indera keenam dok kira-kira dok? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalbi la yakhsha'u wa du'a'i la yusma'u wa amalan la yarfa'u. Jadi begini, dari pembahasan kita sebelumnya di konten awal-awal kita, sebelumnya kita telah membahas yang namanya jin, kemudian jin korin, kemudian khodam. Nah, ada pembahasan tentang kebatinan, yaitu yang bernama indera keenam. Kita telah membahas di konten awal kita mempunyai 5 panca indera. Nah, indera keenam ini adalah indera batin. Kalau dikatakan sebagai mata batin, ada yang mengatakan sebagai pandangan spiritual, ada yang mengatakan indera keenam juga, ya walaupun sebutannya macam-macam. Nah, ada hubungannya nggak nih dengan yang disebut? Kita membahas tentang jin, kemudian jin korin dan khodam. Sebetulnya indera keenam ini nggak ada hubungannya dengan jin korin atau yang disebut dengan khodam. Lalu kenapa sebutan indera keenam selalu dikaitkan dengan yang namanya kebatinan? Kan banyak tuh dok. Nah iya, padahal ketika ada orang mengatakan, wah ini saya mempunyai indera keenam nih, kesana gitu kan, atau nih saya ahli kebatinan, saya melihat hal gaib, berarti saya punya indera keenam. Tidak, makanya saya pernah menyebutkan di konten-konten sebelumnya, yang namanya kebatinan tidak melulu tentang tanda kutip klinik. Oh melihat jin, melihat penampakan, kemudian melihat alam gaib, melihat kejadian, meramal segala macam. Tidak melulu yang berhubungan dengan yang disebut kebatinan itu klinik. Tetapi indera keenam itu tanpa orang menyadari sebetulnya dia sudah punya indera keenam. Oh jadi gitu dok. Nah, mungkin kurang diasah gitu ya dok ya? Atau bisa dibilang kurang dipelajari gitu. Mungkin bisa juga kurang diasah, mungkin bisa juga tidak dipelajari, tetapi lebih pada fokus orang nggak menyadari kalau dia sebenarnya punya indera keenam. Nah kita akan bahas lebih lanjut. Jadi begini, setelah kita pembahasan mengenai jin, kemudian mengenai korin, jin korin, saya membicara tentang jin korin ya, bukan pendamping lain. Ada pendamping lain dalam diri manusia yang disebut malaikat korin. Oh gitu. Ada lagi, kemarin kita membahas di konten sebelumnya tentang jin korin. Ini kita membahas tentang malaikat korin. Nah, apa hubungannya dengan indera keenam ini? Nah, indera keenam ini umumnya lebih banyak dimiliki oleh perempuan. Oh, jadi untuk para perempuan lebih banyak. Lebih banyak karena dia punya perasaan, dia punya insting, dia punya firasat,
lebih peka daripada laki-laki. Tapi banyak orang nggak menyadari kalau sebenarnya perempuan itu lebih banyak mempunyai firasat yang mengarah kepada indera keenam. Oh gitu. Gitu. Oh, jadi kalau ditanya siapa sih itu yang memiliki indera keenam, itu lebih banyak perempuan gitu. Lebih banyak perempuan. Oh gitu. Terus Itu yang tanpa disadari, yang tanpa belajar ya. Tanpa Bukan yang disadari. dia belajar atau dia punya bakat keturunan, entah dia punya khodam. Kita membahasnya secara ilmiahnya saja gitu. Oh gitu. Nah itu kira-kira Dok, kalau kita nih Dok sebagai diri seseorang gitu Dok, bagaimana nih Dok untuk mengetahui, untuk ya bagaimana kita supaya tahu nih bahwa di dalam diri kita ada indera keenamnya Nah, gitu. jadi begini. Umumnya tadi Ane katakan bahwa yang namanya indera keenam ini harus digarisbawahi nih, tanpa disadari seseorang telah memiliki yang namanya basic atau dasar dari indera keenam. Tanpa disadari. Dan ini yang kita harus garis bawahi lagi, kebanyakan yang memiliki dasar indera keenam itu adalah para perempuan, para wanita nih. Karena apa? Kalau perempuan menilai sesuatu lebih pada perasaan, pakai rasa, pakai hati. Sedangkan kita laki-laki pakai logika, pakai akal. Jadi lebih banyak perempuan tanpa disadari mereka sudah memiliki indera keenam. Sebetulnya aneh nggak pengen bahas begini nih. Ntar orang nyangkanya, wah jangan-jangan perempuan itu lebih condong cocoknya jadi dukun paranormal. Enggak juga. Ini kita bahas secara ilmiah. Gitu. Karena memang kalau menurut Ane gini Dok, banyak kan kita di kehidupan sehari-hari gitu, misalkan nih orang pacaran gitu kan. Nah, Kadang-kadang kan perempuannya duluan tuh yang tahu nih kalau cowoknya selingkuh. Nah gitu. itu, nah itu makanya dia bilang, kenapa tadi Anda sebut tanpa disadari sebenarnya para wanita itu sudah memiliki indera keenam. Nih, mohon Tanpa maaf nih, Dok, disadari. Ane sambil ngerokok Iya juga nih. sama. Kita bahas santai nih sembari ngerokok. Oh, Dok. Oh jadi gitu ya. Ya. Sering kita ketemu itu Dok tuh ya kan. Apa itu indera keenam yang tanpa disadari oleh perempuan? Firasat. Yang tadi aku katakan, kok cowok gue selingkuh, dia ada firasat itu. Firasat kan di dalam. Iya. Di dalam rongga kita, di dalam rongga dada kita. Bukan secara logika gitu. Kalau secara logika itu bisa banyak pria pun laki-laki bisa nilai. Ini dipakai perasaan. Yang pertama, firasat wanita lebih tajam daripada laki-laki. Apalagi yang urusannya sama pacar, urusannya apa, suami. Dia bisa mempunyai firasat yang membaca, ini kayaknya ada yang lain Aneh nih gitu ya. dengan pasangannya. Firasat. Yang pertama, indera keenam yang berbentuk seperti firasat. Yang kedua, dia bisa mendeteksi kebohongan. Jadi indera keenam itu nggak melulu tentang klinik yang tadi Anda bilang, nggak melulu tentang penampakan jin. Dia bisa mendeteksi kalau lawan bicara dia berbohong. Iya. Dia bisa mendeteksi, ini perempuan nih. Dia bisa mendeteksi gestur dari lawan bicaranya. Ah, ini bohong apa enggak nih pasangan gue nih, suami gue, pacar gue bohong apa enggak nih. Tuh, yang pertama firasat dia lebih tajam. Yang kedua dia bisa mendeteksi kebohongan. Jadi nggak perlu alat, nggak perlu mesin. Perempuan itu hebat, sakti. Iya. Dia bisa mendeteksi kebohongan. Terus panca indera dia, yang panca indera dia penciuman nih, yang hidung, dia bisa mendeteksi begini. Ini kok tiba-tiba pasangan gue minyak wanginya lain. Oh. Ya gitu loh. Ini kok tiba-tiba biasa nggak pakai parfum, tiba-tiba kok dia pakai parfum. Terus Itu- banyak lagi Nah dia. itu kan indera penciuman dia nyium nih. Ini panca indera dia yang salah satu panca indera dia yang kelima. Disitulah timbul deteksi dia punya indera keenam. Dia mendeteksi kebohongan. Jadi pertama mendeteksi firasat lebih tajam. Kemudian dia bisa mendeteksi ada kebohongan. Yang ketiga dia bisa mendeteksi ada gelagat yang lain. Yang aneh gitu. Yang ya, Dok. aneh. Subhanallah. Itulah spesialnya Allah menciptakan makhluk yang bernama wanita. Sehingga dia mempunyai, tanpa dia sadari, dia mempunyai indera keenam. Tanpa dia sadari. Yang garis besar aja yang dikatakan firasat dia lebih tajam. Kemudian dia bisa mendeteksi kebohongan. Dia bisa mendeteksi
gestur, cara lawan bicara ngomong, kemudian cara lawan bicara menatap, melihat. Perempuan itu punya sinyal-sinyal khusus. Iya. Sensitif gitu ya. Sensitif. Jadi nih dok, kalau itu kan tadi di secara ilmiah gitu dok, bahwa perempuan itu memang punya sensitivitas tersendiri. Betul. Ya kan, tapi kalau kita hubungkan dengan kebatinan, indera keenam itu bagaimana dok? Nah, tadi Ane bilang, pada prinsipnya, pada dasarnya, perempuan-perempuan ini sudah punya yang namanya dasar dari indera keenam. Firasat lebih tajam, dapat mendeteksi kebohongan, dapat melihat gelagat yang aneh dari pasangan segala macam. Nah, kalau bisa dikatakan feeling, kalau bisa dikatakan insting lebih tajam, kalau bisa dikatakan perasaannya lebih peka. Nah itu rasa-rasa tersebut itu kan ada di dalam, bukan di pandangan, bukan di penciuman, bukan di sentuhan. Itu ada di dalam, makanya disebut itu adalah indera keenam. Bisa nggak itu ditajamin lagi? Bisa, tapi aneh nggak mengungkapkan rahasia untuk mentajam itu. Entah lama-lama perempuan yang merasa punya firasat begitu, wah bisa ngebongkar. Jangan dah kali itu. Iya. Tapi nih dok, kalau indera keenam kan bisa dibilang tak kasat mata lah. Betul. Seperti itu kan dok ya. Aneh mau nanya lebih menjurus lagi nih dok. Kalau ditanya indera keenam itu letaknya ada di mana? Apa cuma ada di dalam dada kita tuh, di bagian mana tuh? Ya iya, itu kan pandangan mata batin namanya. Pandangan mata batin. Jadi begini, ini letak nih. Secara ilmu kebatinan, ada yang mengatakan letak mata batin itu adalah pertemuan antara dua ujung alis kita. Dia ada di tengah-tengah ini. Nah, ini pandangan level indera keenam. Jadi bukan pakai perasaan, bukan pakai logika, tapi di sini di tengah, titik tengah ini. Nah, ini kita bicara lebih dalam nih soal indera keenam. Tadi kita bicara dasar. Ini agak naik ke level berikutnya. Dia ada di tengah sini. Jadi dia ketika dia memejamkan mata, mengatur pernapasan ritmenya dengan sehalus mungkin, kemudian dia melatih pandangan mata dia, kemudian dia melatih konsentrasinya, fokus ada di tengah ini. Nah, itu pandangan indera keenam dia akan terbuka. Itu level yang pertama. Nah, level kedua, dia pakai yang namanya di sini. Kalau dalam bahasa syariat kita namanya kolbu, hati. Jadi ada orang menerawang dia dengan memejamkan mata, kemudian dia fokuskan di sini. Ada yang dia menyentuh dadanya, dia memfokuskan pada pandangan mata batin lebih dalam lagi. Ada yang namanya hijab. Hijab itu dia seperti melihat layar komputer di samping di hadapan dia. Jadi seperti ada yang terbuka. Virtual lah gitu ya. Itu kalau itu lebih levelnya lebih tinggi lagi. Kita nyebutnya bukan indera keenam, tapi basyirah kalau bahasa dalam syariat. Basyirah, kemudian hijabnya sudah terbuka. Dia kayak ngeliat komputer, dia ngeliat orang nih. Seperti aneh ngeliat Arul, mandang ke Arul. Kita mandang ke sisi lain, itu udah ada gambar komputer. Di jam sekian, gitu, data-datanya begini. Kan tinggal kita klik. Si Arul bener nggak dia nih pasangannya cuma satu? Apa dia pasangannya banyak? Tinggal diklik aja kan. Nah muncul tuh. Nah itu lebih tinggi lagi. Jadi mata batin yang letaknya di tengah-tengah alis, mata batin yang ada di sini di hati kita. Mata batin yang sifatnya hijab sudah terbuka. Nah itu levelnya berbeda. Itu bicara soal indera keenam. Nah jadi gitu sobat segenap, jadi apa sih itu indera keenam itu tadi sudah dijelaskan juga, dan tadi dibuka sedikit sama Dr. Hasyim bahwa kaum wanita nih ya dok ya, yang sebenarnya sudah mempunyai sensitivitas tersebut. Six sense bahasa keren ya gitu. Bisa nggak dipelajari nih perempuan-perempuan yang mempertajam mata batin? Gampang gitu, gampang sekali. Kalau menurut saya lebih gampang sekali. Jadi kalau ibarat kata pedang, ibarat kata pisau, itu dia udah tajam kalau perempuan tuh firasatnya. Tinggal mengkilapin aja kan? Iya, tinggal finishing gitu. Tinggal finishing aja. Nah kalau perempuan, laki-laki agak susah karena basicnya dia memakai logika. Bedanya apa? Dalam ilmu psikologis,
perempuan itu ibarat kata dia memandang nih. Pandangannya dia lurus ke depan, tapi angle-nya itu 45 derajat. Ini kalau begini apa? 180 derajat nih. Bukan apa sih? 45. Jadi nyamping begitu tuh dia. Iya, serong gitu. Serong. Dia wanita itu memandang sesuatu nggak fokus seperti laki-laki. Kalau perempuan dia memandang sesuatu secara psikologis, secara ilmiah, pandangan panca inderanya dia melebar ke samping. Jadi begini, perempuan, laki-laki kalau udah fokus melakukan sesuatu, contoh dia main laptop atau main handphone, dia nggak tahu kalau ada apa-apa di samping. Karena dia mandangnya di situ aja, ada orang lewat samping juga nggak tahu. Tapi kalau perempuan makhluk yang luar biasa Allah ciptakan. Ketika dia memandangnya di situ, dia juga bisa ngeliat samping kanan kirinya. Subhanallah, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada namanya makhluk yang namanya wanita. Allah kasih kelebihan di situ. Berarti bukan laki-laki nggak punya indera keenam gitu, Dok? Bisa dikatakan begitu atau tidak? Sebetulnya laki-laki dominannya perasaannya kurang lebih peka dari wanita. Bukan berarti laki-laki nggak bisa indera keenam, bisa kalau diasah. Karena yang namanya indera keenam itu nggak mesti dia belajar, udah ada tapi mesti diasah. Cuma bedanya kalau laki-laki pedangnya belum tajam, kalau perempuan udah tajam tinggal di finishing lagi. Gitu. Aneh mau tanya nih, Dok, sedikit nih. Mungkin dokter mau buka, bagaimana nih, Dok? Kalau tadi kan dokter bilang kalau perempuan itu tinggal mempertajam indera keenamnya, kalau pria mungkin dari level yang kalau pedang ya baru sekedar gepeng aja gitu. Ya, belum diamplas, belum dirapihkan lagi. Gitu. Nah itu mungkin bagaimana tuh, Dok? Cara mengasahnya, Dok? Mungkin sedikit aja nih, jangan banyak-banyak nih. Kalau yang kemarin Anda bicarakan tentang mata batin, kemudian bagaimana cara metode pembelajarannya, yaitu pernapasan, konsentrasi, dan latihan tenaga dalam. Itu metode paling dasar yang bisa dilakukan kita nih laki-laki, cowok-cowok supaya punya indera keenam. Jadi melatih pernapasan, melatih konsentrasi, dan melatih tenaga dalam. Cepet dah itu dia punya indera keenam. Dia punya sixth sense-nya tuh lebih gampang. Nah kalau perempuan ya tinggal naik ke level berikutnya aja. Jadi melatihnya yang paling sederhana indera keenam, mata batin itu latihan konsentrasi, latihan pernapasan yang beritma, kemudian latihan tenaga dalam. Rata-rata orang yang mempelajari itu, Anda punya murid rata-rata punya indera keenam. Minimal dia bisa mendeteksi juga, wah kayaknya cewek gue bohong nih, kayaknya istri gue ada. Jadi lebih sensitif. Nah, lebih sensitif. Gitu. Nah, jadi gitu tadi teman-teman. Sedikit bagaimana sih cara mempertajam indera keenam yang sudah ada di dalam diri kita. Kalau teman-teman belum lihat video metode pernapasan milik kami, milik Segenap Official, ada nanti kita beri linknya di bawah gitu kan. Bagi laki-laki tuh yang pengen belajar. Bagi laki-laki. Kalau yang perempuan mungkin bisa tinggal konsultasi tajemin langsung aja gitu. lah. Sedikit aneh poles juga. Ya jangan jadi dukun tapi cukup untuk mendeteksi ini anak bohong atau enggak, ini suami seperti apa, ini pacar seperti apa. Cukup buat begitu-gitu aja lah, mendeteksi kebohongan, mendeteksi gelagat, sama yang tadi Anda bilang firasat yang pertama. Gitu. Mungkin saya bertanya agak lebih menjurus lagi nih, Dok. Apa sih bedanya indera keenam ini atau sixth sense ini nih yang tadi kita bicarakan sama yang namanya indigo? Ini dia nih agak karena sensitif. Ini kan banyak opini yang berkembang juga gitu kan, ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Mungkin dari dokter ada pandangan lain atau bagaimana, Dok? Silakan. Jadi kalau Anda secara pribadi melihatnya begini. Ada orang datang konsultasi. Dia merasa anaknya ini bisa melihat hal-hal gaib. Nah, ketika dia membawa anaknya datang, rata-rata memang anak itu di bawah umur 12 tahun. Tuh. Kemudian ini lihatnya begini. Benarkah ini anak punya kelebihan dibandingkan dengan anak lain, yaitu yang disebut sixth sense dan indera keenam? Benarkah ini anak punya kelebihan kebatinan, dia bisa menyembuhkan orang lain? Kalau bahasa kita ini orang Betawi, ini anak tangannya adem nih, megang jadi bisa menyembuhkan. Atau benarkah ini anak punya kategorinya berbeda, nggak menyembuhkan, nggak melihat penampakan, tetapi dia melihat kepada masa depan atau masa
lalu, kejadian-kejadian yang lalu. Ketika Ane mendapat pasien seperti itu, Ane mendeteksinya yang pertama Ane ruqyah. Ane ruqyah dulu. Ini orang mengaku mengaku anaknya punya kelebihan atau disebut indigo atau autis di jangan-jangan juga. Walau alam. Ane mendeteksi pertama, Ane pakai jalur syariat. Ane ruqyah. Ane bacakan ayat-ayat suci, Ane bacakan sholawat. Deteksi pertama tuh. Ketika kita mendeteksi pertama dengan ayat-ayat ruqyah, ini anak teriak-teriak, misalkan seperti itu. Ini anak ngamuk-ngamuk, ini anak gak nyaman. Tanda tanya besar. Jangan-jangan dia bukan punya kelebihan, tetapi bahasa Betawi yang Anda pernah jawab, jangan-jangan dia ketemplokan yang namanya jin. Iya. Satu, jangan-jangan jin korinnya itu yang bertindak seperti itu, atau jin dari luar, atau ada dari unsur keturunan yang Anda bilang. Ada jin-jin khodam keturunan yang mungkin kakek neneknya, nenek moyangnya dulu, leluhurnya dulu pernah mempelajari ilmu-ilmu yang walau alam. Itu deteksi pertama. Ketika Anda deteksi pertama, dia nggak teriak, dia nggak diam aja. Diam aja, nggak seperti orang kesurupan atau apa. Anda mendeteksi keduanya dengan cara pijat saraf. Karena manusia itu punya setrum, bahasanya punya gelombang-gelombang listrik yang dia bisa membaca aura energi yang ada di sekitar. Oh gitu. Jadi dia anak umumnya, orang indigo ini yang tanda kutip ya bicara yang seperti punya kelebihan itu. Dia melihat sesuatu, dia bisa memandang aura orang lain. Jadi ada energi. Dia ketika memandang seseorang nih, wajah seseorang gelap, bercahaya, ungu, putih, dia punya gambar tersendiri. Ada gradasinya. Ada gradasi. Nah ini spesial ini. Nah itu kalau itu yang tadi Ane bilang, itu bukan yang namanya ketemplokan. Kalau kita ruqyah dia teriak-teriak, oh berarti ada jin di badan dia. Entah itu korin, entah itu khodam. Nah Ane mendeteksi kedua, mendeteksi secara saraf. Ada saraf-saraf tertentu. Jadi dia nggak teriak-teriak nih. Oh jangan-jangan memang dia punya bakat keturunan. Punya bakat dari lahir, dia punya pemberian entah indra keenam atau untuk penyembuhan atau melihat masa lalu atau masa depan. Ada deteksi sarafnya. Deteksi saraf. Ya, itu yang metode yang Anda terapkan, metode ruqyah, metode saraf. Pijat saraf itu. Nah, yang terakhir kita sudah mendeteksi secara ruqyah. Kemudian kita sudah mendeteksi secara pijat saraf tersebut. Tapi kita nggak menemukan kedua-duanya. Di jin juga nggak bisa, secara saraf juga nggak bisa. Nah, ketika kita sudah tidak bisa menemukan itu, ini jangan-jangan memang nih anak punya bakat. Ya, entah orang menyebutnya indigo, entah orang menyebutnya apa. Ya, kalau bahasa kita nih, bahasa syariat, Allah itu memang memberikan maunah pertolongan kepada hamba-hamba yang Allah tentukan. Gitu. Jadi begini, ada tingkatan-tingkatan level, tingkatan para nabi dan rasul, dia punya namanya mukjizat. Sebelum dia menjadi rasul, dia punya yang namanya irhas. Iya. Irhas itu kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia pilihannya sebelum dia menjadi nabi dan rasul. Setelah dia menjadi nabi dan rasul, dia namanya itu mukjizat. Nah, kalau orang-orang awam di bawah para nabi dan para rasul, ada namanya karomah. Ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang kekasih-kekasih yang Allah cintai. Manusia-manusia wali gitu. Disebut kalau kita dalam agama Islam disebut wali. Dia punya karomah. Nah di bawah wali ini, di bawah karomah ini, ada orang menyebutnya, berpendapat itu yang namanya maunah. Maunah pertolongan Allah. Entah itu berbentuk pandangan batin, pandangan indra keenam yang lebih tajam. Entah itu berbentuk kekuatan. Entah itu berbentuk firasat, walau alam. Maunah itu bentuknya macam-macam. Contoh begini, ini paling simpel. Ada orang ngalamin satu kebakaran. Tiba-tiba dia bisa ngangkat yang namanya kulkas yang gede. Iya. Tiba-tiba dia bisa ngangkat yang namanya mebel. Kan logikanya dia secara umum pada saat dia lagi nggak kebakaran, dia nggak bisa ngangkat ini sendirian. Iya. Kok tapi pas dia panik segala macam. Itulah timbul pertolongan Allah. Maunah. Entah Allah mengirim bala tentaranya berbentuk malaikat, entah Allah mengirim bala tentara yang berbentuk apa, walau alam. Itu pertolongan Allah. Tiba-tiba dia bisa mengangkat namanya barang yang berat. Nah,
Kalau yang maunah yang sifatnya pertolongan Allah, kalau kita angkat lagi levelnya karomah, aneh ngeri ngomong kayak gitu tuh. Masa orang awam ngaku gue punya karomah. Karomah itu apa sih? Kejadian luar biasa yang dimiliki orang-orang tertentu yang pilihan Allah. Nah, ini bahasa syariat. Jadi, gue bisa melihat masa lalu, gue bisa melihat masa depan, gue bisa melihat meramal kejadian orang, bisa masuk ke alam gaib. Itu bukan karomah. Jangan ngaku-ngaku. Karena boleh jadi orang yang bisa menyembuhkan tersebut, orang bisa jadi orang yang bisa diberikan kelebihan oleh Allah, melihat alam gaib, melihat masa depan, melihat bisa menyembuhkan orang. Boleh jadi itu bukan karomah. Gitu. Kita nggak bisa mengaku, yang bisa menilai orang lain. Iya, betul. Karena yang bisa tahu dia wali juga. Kita nggak bisa ngaku-ngaku, gue sakti nih, bisa terbang. Oh iya, jangan-jangan ada jin yang ngangkat. Gue sakti nih, bisa menyembuhkan orang. Jangan-jangan ada jin yang menyembuhkan itu. Jadi kita tujuannya apa? Yang penting intinya begini. Mau dia bicara karomah, mau bicara dia indera keenam, mau bicara dia punya maunah, kelebihan, pertolongan dari Allah. Kalau dia masih ada di jalur syariat, aman. Berarti nggak melenceng. Nggak melenceng. Kalau dia keluar dari jalur syariat, sesat. Boleh jadi yang ada di badan dia itu bukan karomah, bukan maunah. Boleh jadi ada jin yang mengaku-ngaku, wah lu orang sakti nih, lu orang hebat nih, lu orang spesial nih, lu orang berbakat nih, wah lu orang indigo, bisa jadi seperti itu. Jadi kuncinya kita punya ukuran. Kalau kita dalam dunia kebatinan, kita punya penggaris. Penggaris itu namanya syariat. Namanya penggaris kan bukan ngukur bukan pada saat mengukur, bukan alat kelebihan, bukan penggarisnya kan yang dipotong. Iya. Yang dipotong kan ukuran yang nggak sesuai dengan penggaris. Yang ditambahin kan ukuran yang nggak sesuai dengan penggaris. Jadi syariat itu adalah penggarisnya. Mau lu belajar ilmu kebatinan, mau belajar indera keenam, mau belajar yang namanya khodam, mau belajar yang namanya ilmu hikmah, mau belajar yang namanya wirid, penggarisnya itu adalah syariat. Kalau udah keluar dari ukuran penggaris tersebut, jangan dipelajari. Jadi bukan syariat yang ngikutin kita, tapi kita yang harus ikut kitanya yang mengikuti syariat. Kalau itu jalur itu udah dipakai, insya Allah nggak tersesat. Begitu. Jadi kalau bisa dibilang indera keenam itu memang pemberian gitu dok ya, yang sudah ada sejak manusia itu lahir dan tinggal diasah. Betul. Seperti itu. Betul sekali. Kalau indigo itu masih banyak perdebatan juga sebenarnya. Makanya Ana menganalisanya ketika ada, oh ini anak punya kelebihan, tiba-tiba dia bisa nyembuhin orang. Saya punya kelebihan dok, anak saya bisa nyembuhin orang. Ada orang sakit kepalanya pusing dipegang aja sembuh. Kemudian dia bisa ngelihat kejadian, oh jangan lewat sini nanti ketabrakan segala macam. Ana mendeteksinya begitu, Ana rukyat dulu. Kemudian Anda deteksi, Anda lihat sarafnya, ada energi apa di badan dia. Kalau memang itu kita deteksi nggak ketemu, oh berarti memang Allah memberikan kelebihan ke anak itu. Entah itu namanya indigo, terserah ada orang mau ngomongnya apa gitu. Jadi gitu, sobat segenap, tadi sudah dijelaskan tuh sama dokter perbedaannya antara indigo dan indera keenam atau sixth sense. Memang kalau bicara indigo ini agak sensitif, jadi kami juga nggak mau terlalu panjang dan terlalu dalam gitu. Iya, jadi sekarang begini, sobat segenap, seandainya memang punya saudara, punya anak, punya ponakan, ya yang masih kecil, belum balik, kelihatannya dia bisa melihat penampakan, dia bisa melihat yang gaib, dia bisa melihat meramal masa depan atau kejadian. Jangan dibuat bangga dulu seperti itu. Bawalah ke kiai, bawalah ke ustadz yang benar-benar dia di jalur syariat. Cek, periksa. Ini anak-anak ketemplokan atau sebutannya indigo gitu. Iya. Jangan GR dulu. Wah, anak gue bisa nyembuhin. Jangan GR dulu. Bawa dulu. Jangan bawa ke orang pintar, bawa kiai, bawa ke ustadz. Bawa orang-orang yang memang mengerti ke ahli spiritual, tapi yang memang dia pakai jalur syariat sebagai penggarisnya. Gitu. Nah, jadi gitu sobat segenap. Tadinya Ane mau bahas tentang korin ini. Cuman kayaknya jadi kontennya terlalu panjang nih. Betul. Mungkin nanti kita
bahas di konten selanjutnya. Insya Allah. Mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Bagaimana sih kita berperilaku secara bijaksana nih, Dok? Kalau memang kita punya indera keenam dan sudah tajam, dan bagaimana kita berperilaku secara bijaksana kalau memang kita punya dikasih kelebihan atau bisa disebut indigo. Nah, begini. Jadi begini, makanya tadi Anda katakan, mau apapun ilmu yang kita pelajari, kita belajar ilmu kebatinan. Mau orang sebutnya itu indera keenam, mau orang itu menyebutnya indigo segala macam. Yang penting syariat dulu dah yang kita kuatin, basic kita yang kuatin. Kalau kita sudah punya basic syariat yang kuat, insya Allah kita ketika ada orang minta tolong ke kita mengarahkannya pun ke jalur syariat. Contoh yang paling sederhana, ada orang datang ke rumah misalnya, Dok, Ane punya handphone nih, handphone Ane hilang. Kira-kira ini hilang jatuh di jalan, hilang jatuh di mana, atau diambil orang? Nah ini kan bahaya nih, ada pertanyaan begitu. Nah orang-orang tertentu yang disebut indigo, yang disebut punya indera keenam, dia bisa tahu. Entah itu dari bisikan jin, walau kita nggak bahas gitu lah. Kita bahas, tiba-tiba ada orang datang, kita ditanya seperti itu. Kita lihat kan, wah ini handphone diambil temennya. Tapi kan ini nggak ada barang bukti. Iya. Ketika ini jadi sensitif, kita bilang, bro ini yang ngambil handphone lu si A. Pasti otomatis kan orang menuduh. Iya. Lu kata siapa lu yang ngambil si A? Kata dokter misalkan kayak gitu. Barang buktinya mana? Nah kita nyari barang buktinya di mana? Makanya ada istilah seperti ini. Ini istilah umum dalam dunia kebatinan, dalam dunia paranormal dah. Datang ke orang pintar itu, kita seperti orang buta. Dan orang pintarnya itu yang melihat. Jadi orang buta yang bertanya kepada orang melihat. Iya. Ya kata orang buta kan nggak lihat. Iya, dia taunya tahu. karena ada orang yang melihat, dikasih petunjuk. Nah pertanyaannya, ada buktinya? Ya nggak ada bukti. Nah terus gimana cara membuktikannya kalau si A itu yang ngambil? Ah itu ada metode lain lagi. Anda nggak mau bahas di sini. Itu rahasia lah. Kemudian kalau kita pakai jalur syariat apa? Jangan kita lihat kehilangan handphonenya. Kita lihat kenapa handphonenya bisa hilang. Ya. Jangan-jangan orang kurang sedekah lagi. Nah itu yang kita bahas di sini. Jadi dipaksa sedekah gitu. Dipaksa sedekah. Terus kita ngomongin ke orang yang bersangkutan yang kehilangan itu apa? Ini nggak usah kita katakan, oh ini diambil si A, nggak usah. Ya kita jawab pakai jalur syariat. Jangan-jangan lu kurang sedekah kali. Jangan-jangan lu kurang ini. Kita nyari jalur yang aman sebenarnya. Kalaupun kita tahu, kita lihat dulu orang yang kehilangan itu bisa nggak dia jaga omongan, jaga amanah. Kondisikan gitu ya. Takutnya kita ngomong ini jadi ribut, jadi rame. Karena ini aneh sering berpengalaman seperti itu. Ketika kita kasih tahu ini si A, si B yang ngambil, jadi rame. Bisa jalur ke polisi jadi fitnah, nggak ada barang bukti. Naudzubillah min dzalik. Jadi salah satu mensikapinya adalah dengan cara syariat. Kita cari aman yang begitu. Jadi syariat itu tetap jadi alat ukur kita. Alat ukur kita. Masya Allah, benar. Nah jadi gitu sobat segenap, di konten kami kali ini kami membahas tentang indera keenam atau yang bahasa kerennya disebut sixth sense. Apa itu sixth sense tadi udah dijelaskan sama Dr. Hasyim, dan siapa sih orang yang mempunyai sixth sense. Jadi umumnya kita memang sudah mempunyai sixth sense. Sudah punya. Cuman khususnya terlebih kepada perempuan. Masya Allah. Kalau mau belajar sixth sense bagaimana? Tadi caranya sudah dijelaskan sama Dr. Hasyim, ya kan? Tinggal nanti teman-teman bisa lihat di konten kami. Terus bagaimana cara mensikapinya juga sudah dijelaskan juga, ya kan? Terus apa itu perbedaan indigo dan sixth sense sudah dijelaskan juga. Mungkin mau ada yang lagi ditambahkan, dokter? Insyaallah cukup. Cukup ya, dokter. Jadi mungkin itu konten kami pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa teman-teman selalu sobat segenap. Iya, sobat segenap. Masih kaku nih nyebut sobat segenap nih karena belum terbiasa nih. Jadi jangan lupa nih sobat segenap yang baru nonton, di-subscribe. Yang sudah subscribe, di-like, di-share, dan komen-komen membangunnya perlu kita dengarkan juga. Betul. Ya, Dok, ya. Gitu. Jadi itu sih sobat segenap. Jadi itu aja mungkin ya, Dok. Insyaallah cukup. Kami tutup. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.